Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ya. Tadi saya ulang, sorry. Tadi kita udah bahas yang nomor satu. Nah, di sini saya sudah buatkan panduan untuk C-nya. Yang pertama, tadi kan kalau sekarang misalkan saya ada fungsi kendala ya. Ada fungsi kendala dan fungsi objektifnya di sini. Sudah ada tampilannya di layar ya. Udah kita hitung tadi sebelumnya. Sudah, kemudian kita bandingkan. Bandingkan itu adalah yang kita bandingkan adalah si X sama Y. Jadi X per Y gitu. Jadi bandingnya X, koefisien lebih tepatnya. Koefisien X dibanding dengan koefisien dari Y. Itu gradiennya. 3000 udah 3/2 1,5, 4/3, 4/3 1,33, 1/1 yaitu 1. Karena yang diminta maksimum maka urutkan dari yang paling besar. Siapa yang paling besar? Di sini 1,5. Jadi 1,5, E-nya 1,33, Y-nya 1. Kalau sudah dekat, nah di sini saya bikin catatan, patokannya itu kita lihat FO. FO itu letaknya ada di mana? Kalau dia di X, karena dia di X nih, maka kita cari titik X dengan Y-nya sama dengan 0. Maka ini, Y-nya di sini sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, kita substitusi ke persamaan yang pertama. Saya punya dua persamaan ya. Y-nya saya substitusi 0, jadi 4X kali tambah 3 kali 0 sama dengan 380, maka X-nya 95, saya tulis di sini. Kemudian yang kedua ini yang kita cari dari sini, kan ada dua persamaan. Maka Y-nya 0 ya nak, berarti X tambah 0 110, X-nya 110. Karena tandanya lebih kecil sama dengan, biasanya kalau lebih kecil sama dengan, ntar yang di arsir atau daerah himpunan penyelesaiannya itu adanya di bawah sini. Maka pasti dua titik ini kita pilih yang paling kecil gitu. Gitu ya. Maka kalau atau kata kuncinya karena yang ditanya maksimum gitu, karena yang ditanya maksimum, maka kita pilih yang kecil, 95,0 sama 110,0 maka kita pilih 95,0. Kalau nanti di soal lebih besar sama dengan, kemudian yang ditanya itu minimum, maka kita pilihnya yang lebih besar. Begitu ya. Oke, maka X-nya 95, Y-nya 0. Kita masukkan ke fungsi objektifnya ya. Fungsi objektifnya adalah 3000X tambah 2000Y. 3000 X-nya kita ganti 95, 2000 Y-nya kita ganti 0. Maka 3000 kali 95, 285 hasil keuntungan maksimumnya. Sama seperti yang di sini 285. Kita menghemat, tidak perlu menggambar ya kalau dari soal ini. Oke, kemudian saya lanjutkan nomor 3. Kemarin cukup panjang kita kerjakan nomor 3 ini ya. Gambar. Nah, ini. Sekarang kita punya cara C. Untuk Oke, selanjutnya yang nomor 4 ya. Tadi di sini ada mau jual sapi dan kerbau, harga beli ya. Harga belinya 9 juta dan 8 juta, ia punya modal 124 juta. Mau dijual, sapinya dijual 10.300.000 dan 9.200.000 untuk kerbau. Kandang itu punya hanya dapat memuat tidak lebih dari 15 ekor. Yang ditanya adalah keuntungan yang maksimum. Oke, keuntungan kata kuncinya adalah keuntungan. Kemarin sudah dijawab ya sama temannya kalau keuntungan itu adalah harga jual dikurang harga beli. Harga jualnya 1.300.000, harga belinya 9 juta ya. 10.300.000 dan 9 juta. Maka selisihnya. Oke, untungnya adalah 1.300.000 untuk sapi. 9.200.000 kali dikurang 8 juta jadinya 1.200.000 untuk kerbau. Ini FO-nya. Kemudian yang ada hubungannya sama modal ya. Yang saya beli sapi hubungannya sama modal saya, maka 9.000, 8.000, 124. Terus kemudian ia memiliki tidak lebih dari 15 ekor, maka X tambah Y lebih kecil sama dengan kan tidak lebih berarti kurang. Oke, kita bandingkan ya. Kita buat perbandingannya X banding Y. Maka ini 1.300.000 berarti 13 banding 12. 9 juta banding 8 juta berarti 9 banding 8. Ini 1 banding 1. 13 bagi 12.
Untuk, soal berikutnya, oke kita punya 13,5 1,083, 9/8 1,125. Sama ya, keuntungan maksimum, maka yang diminta adalah maksimumkan dari fungsi objektif ini. Kalau maksimumkan, maka ketika kita buat C, itu urutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Siapa yang paling besar? 9/8, kemudian 13/12, kemudian 1. Oke, setelah kita lihat, maka kita lihat tadi, kata kuncinya apa tadi saya bilang, patokannya adalah FO. FO itu ada di mana? Kita cek, oh ada di E. Berarti merupakan hasil eliminasi. Oke, merupakan hasil eliminasi antara siapa? Tadi 2 persamaan yang tadi, 9 juta ini. Kita kecilkan ya. Maka ini saya coret 6 angka, saya coret 6 angka. Oke, maka saya punya 9X tambah 8Y, sorry ini ada Y-nya, lebih kecil, sorry pakai sama dengan ya, sama dengan 124. Nah sekarang yang ini juga, ini saya kalikan 8, kalikan 8 jadi 8X dikalikan 8Y dikalikan 8. 15 kali 3 kali 4, 120. 120. Coret, maka X-nya adalah 4. Kalau X-nya 4, maka kita kerjakan pakai yang ini ya, kita kerjakan pakai yang ini. Maka 4 tambah Y sama dengan 15, maka Y-nya adalah 11. Jadi saya punya 4,11. Jadi maksimumnya itu adalah hasil eliminasi di 4,11. Kita masukkan ke fungsi objektif. 1.300.000 kali 4 ditambah 1.200.000 dikali 11. 1.300.000 kali 4 berarti 5.200.000 ditambah 1.200.000 kali 11 ya. 13.200.000. Oke. Kalau sudah dapat berarti kita jumlahkan, jadi saya punya 18.400.000. Oke, berarti saya punya berapa keuntungan maksimumnya? Keuntungan maksimumnya adalah 8.400.000. Sama nggak sih? Kita cek ya. Oh, ternyata sama yang kemarin kita kerjakan, 18.400.000. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.